Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli dari kelas 2G PGSD. NIM 10540119822. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi saya matematika, yang dimana yang pertama itu menentukan nilai-nilai atau nilai rata-rata mean pada suatu data tunggal. Nilai rata-rata atau mean adalah hasil dari sejumlah data dengan banyaknya data. Secara sederhana, menentukan rata-rata atau mean dilakukan dengan menjalankan seluruh nilai data suatu kelompok atau sampel, kemudian dibagi menjadi jumlah sampel tersebut, di mana menunjukkan distribusi nilai yang mana untuk kumpulan data tertentu. Perhitungan menentukan rata-rata atau mean banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh manfaat perhitungan mean adalah untuk mengetahui nilai rata-rata seluruh siswa di suatu kelas. Biasanya seorang guru menggunakan mean untuk mengetahui nilai rata-rata yang diperoleh dalam satu kelas, sehingga bisa menghasilkan gambaran kemampuan siswa di kelas tersebut. Rumusnya itu, rumus dalam menentukan rata-rata mean adalah mean sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Contoh soalnya itu diketahui data misalnya 6, 8, 7, 9, 6, 7, 7, 9, 8, 8. Nah, di sini dipertanyakan tentukan mean dari data tunggal di atas. Nah, penyelesaiannya, mean sama dengan jumlah data dibagi banyak data mean. Di sini penyelesaiannya yaitu 6 tambah 8 ditambah 7 tambah 9 ditambah 6 ditambah 7 tambah 7 ditambah 9 ditambah 8 dan ditambah 8 dibagi 10. Hasilnya itu yang ditambahkan sama dengan 75 dibagi 10, hasilnya itu 7,5. Bagian B itu menentukan nilai tengah median pada suatu data tunggal. Nah, median dapat dikatakan sebagai media data tunggal jika terdapat nilai tengah pada barisan data. Misalnya dalam barisan data 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Median dari baris angka tersebut adalah 4 menjadi 2. Nah, data tunggal ganjil dan data tunggal genap. Data tunggal adalah data yang disajikan secara sederhana dan data tersebut belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas interval. Nah, contoh soal data ganjil itu soal cerita Sari yang bekerja di bagian administrasi telah mendata jumlah pengunjung minimarket selama seminggu. Nah, perjanjian sederhananya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. 55 orang dalam satu hari. Setiap hari Senin 55 orang, Selasa 75 orang, dan Rabu 89 orang, dan Kamis 110 orang, dan Jumat 180 orang.
hari Sabtu itu 180 orang dan hari Minggu 250 orang. Nah, berapakah median nilai rata-rata pertengahan dari data tunggal tersebut? Nah, penyelesaiannya data ganjil karena distribusi frekuensinya ada 7 sesuai jumlah hari dalam seminggu. Nah, langkah pertama, urutkan dulu data tersebut dari nilai terkecil hingga terbesar sehingga menjadi 55, 75, 89, 98, 110, 180, dan 250. Nah, untuk langkah kedua, menghitung banyaknya jumlah data dengan frekuensi tiap angka yang hanya satu, maka total data sebanyak 7. Nah, dan langkah terakhir, masukkan angka tersebut ke dalam rumus medium data ganjil. Medium misalnya medium sama dengan X N tambah 1 sama dengan X 7 tambah 1 seminggu. Median data kunjungan minimarket tersebut ada pada data yang keempat, yakni 98 orang. Nah, sekarang bagian C, menentukan nilai yang paling sering muncul atau modus pada suatu data tunggal. Nah, modus pada data tunggal dapat dihitung dengan mencari nilai yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi terbanyak dalam kumpulan data. Yang pertama itu urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dan yang kedua, hitung frekuensi kemunculan setiap nilai dalam suatu frekuensi kemunculan adalah jumlah kali suatu nilai muncul dalam kumpulan data. Nah, yang ketiga, identifikasi nilai atau nilai yang memiliki frekuensi kemunculan tertinggi. Maka nilai ini adalah modus pada kumpulan Dafre. Nah, yang keempat, jika terdapat lebih suatu nilai yang memiliki frekuensi kemunculan tertinggi, maka kumpulan data tersebut memiliki lebih dari satu modus. Misalnya pada kumpulan data 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Terdapat dua nilai dengan frekuensi kemunculan tertinggi, yaitu 4 dan 5 dan 6. Oleh karena itu, kumpulan data tersebut memiliki 3 modus, yaitu 4, 5, dan soal mencari modus pada data tunggal. Yang pertama itu hitung modus dari kumpulan data, misalnya 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, dan 6. Nah, langkah pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, seperti di atas. Nah, langkah kedua, hitung frekuensi kemunculan setiap nilai dalam data. 2 muncul 1 kali, 3 muncul 1 kali, dan 4 muncul 2 kali, 5 muncul 2 kali, dan 6 muncul 2 kali. Nah, langkah ketiga, identifikasi nilai atau nilai yang memiliki frekuensi kemunculan tertinggi. Nilai 4, 5, dan 6 memiliki frekuensi kemunculan tertinggi, yaitu 2 kali. Nah, langkah keempat, jika terdapat lebih dari satu nilai yang memiliki frekuensi kemunculan tertinggi, maka kumpulan-kumpulan data tersebut memiliki lebih dari satu modus. Modus dari kumpulan data tersebut adalah 4, 5, 6. Jika modus dari kumpulan data tersebut jadi modus dari kumpulan data tersebut yaitu 4, 5, dan 6. Nah, selanjutnya itu bagian D, mengaplikasikan konsep pengolahan data dalam memecahkan waktu permasalahan. Tujuan pengolahan data yaitu mengubah data mental menjadi informasi. Tujuan utama dari pengolahan
data adalah untuk mengubah data mental menjadi informasi yang berguna bagi keputusan. Nah, bagian B, mempermudah pengambilan keputusan. Data mental yang telah diolah menjadi informasi berguna dapat membantu mempermudah pengambilan keputusan bagi pengguna. Nah, bagian C, menyediakan data yang akurat dan valid. Melalui proses pengolahan data, seluruh data mentah yang sudah dikumpulkan akan diolah dan disaring untuk memastikan bahwa data yang disediakan adalah akurat dan valid. Ini merupakan hal yang sangat penting ketika hendak membuat keputusan bisnis yang diambil berdasarkan data. Nah, yang bagian D, mengurangi biaya dan waktu pengolahan. Pengolahan data menggunakan teknik dan metode yang efisien dapat membantu mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan. Mengumpulkan dan menganalisis data ini dapat membantu membuat proses bisnis menjadi lebih efisien dan efektif. Nah, selanjutnya itu bagian E, membuat data lebih mudah dikelola dan diolah kembali. Data yang telah diolah menjadi informasi berguna dapat membuat data-data tersebut menjadi lebih mudah dikelola dan diolah kembali untuk keperluan selanjutnya. Ini dapat memastikan bahwa data dapat digunakan dengan baik untuk waktu yang lama. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,